Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Administrasi Perbankan Syariah, yang mana pada kesempatan ini merupakan pertemuan kedua yang akan membahas tentang pengadministrasian di perbankan syariah. Saudara-saudara sekalian, yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari bank syariah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan atau ad wa ta'awazun, kemaslahatan, muslahah, dan universalisme alamiah, serta tidak mengandung garar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram, sebagaimana diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah itu sendiri memiliki dasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Ketentuan fungsi bank syariah juga dipaparkan dengan tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional yang meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Untuk mempelajari administrasi perbankan syariah, memang tidak saja melalui perkuliahan yang saudara sedang ikuti sekarang, akan tetapi saudara pun juga harus mampu dan harus bisa mencari sumber-sumber lain yang sekarang sudah marak. Misalkan bisa mencari di internet, kemudian juga tidak saja berbekal dari pemberian materi dari seorang dosen saja, tapi saudara juga harus memiliki sebuah bukunya yang menyangkut tentang bank syariah. Demikian saudara, dan selanjutnya adalah penanggung jawab dari bank syariah. Dalam pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan, tetap menerapkan tata kelola yang sama dengan bank konvensional, yaitu dengan menjalankan prinsip kehati-hatian dan juga memastikan tata kelola berjalan dengan baik. Meskipun begitu, tata kelola dan pengawasan tetap mendapatkan penyesuaian dengan prinsip-prinsip yang menjadi pedoman oleh sistem perbankan syariah. Jenis-jenis perbankan syariah adalah: perlu diketahui bahwa secara umum terdapat dua bentuk usaha dari bank syariah itu sendiri. Yang pertama adalah bank umum syariah, dan yang kedua adalah bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS. Kedua jenis usaha bank syariah tersebut memiliki fungsi dasar yang sama dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Namun, ada perbedaan dalam sistem operasi yang ditawarkan kepada nasabah. Berikutnya adalah fungsi dari bank syariah. Pertama adalah fungsi sosial. Fungsi sosial merupakan aspek pertama yang memperlihatkan perbedaan antara bank umum syariah dan bank perkreditan rakyat syariah secara signifikan. Dalam pelaksanaan aktivitas perbankan syariah, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul mal. Dalam hal ini adalah penerimaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya. Dana yang diterima tersebut nantinya bisa disalurkan kepada organisasi pengelola zakat untuk keperluan sosial, sedangkan bank pembiayaan rakyat syariah tidak memiliki fungsi sosial tersebut. Dan yang kedua adalah penyaluran dana. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah yang didasari oleh akad ijarah. Nah, selain itu, pembiayaan yang boleh dilakukan oleh bank pembiayaan rakyat syariah juga bisa dilakukan dengan cara sewa beli serta pengambilan alih utang berdasarkan akad hawalah. Sementara yang berikutnya adalah penyaluran dana. Bank pembiayaan rakyat syariah hanya bisa dalam sistem perhimpunan dana, bank umum syariah diperbolehkan untuk menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf berbentuk uang.
Wakaf uang yang diterima tersebut akan disalurkan kepada pengelola wakaf atau nazir sesuai dengan kehendak pemberi wakaf. Sedangkan untuk bank pembiayaan rakyat syariah, bank hanya bisa melakukan penghimpunan dana nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, jika saya membahas tentang sejarah bank syariah, tentunya akan sangat panjang dan waktunya tidak akan cukup. Akan tetapi saya telah meringkas dari sejarah bank syariah itu sendiri menjadi dua bagian ini. Pakistan merupakan pelopor pelaksanaan sistem perbankan syariah yang pertama, di mana pemerintah Pakistan sudah menghapus pemberlakuan bunga dan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga. Kemudian bank syariah pertama di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia yang berkembang cukup pesat dan telah memiliki cabang cukup banyak di beberapa kota besar. Itu sedikit dari sejarah perbankan, sejarah bank syariah di Indonesia. Lantas ada lagi istilah-istilah dalam bank syariah tersebut. Dalam aktivitas perbankan syariah, terdapat beberapa kosakata atau istilah yang berbeda digunakan oleh bank syariah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Agar memahami maksud dan fungsi bank syariah lebih baik, berikut adalah istilah yang akan sering ditemui sebagai seorang nasabah. Yang pertama adalah pembiayaan. Dalam aktivitas perbankan secara umum, mungkin Anda mengenal namanya kredit. Namun untuk aktivitas bank syariah, hal tersebut tidak dikenal dengan istilah pembiayaan. Meskipun begitu, tidak hanya sekedar perbedaan nama saja. Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam penyediaan dana dan atau barang serta fasilitas lain. Kemudian yang kedua adalah ujroh. Dalam perjanjian pembiayaan, sebagai nasabah bank syariah juga perlu memperhatikan kata ujroh. Istilah ini memiliki makna yang berarti sebuah persetujuan atas nilai atau harga sewa yang harus dibayarkan oleh penerima manfaat pembiayaan terkait penggunaan manfaat atas objek pembiayaan. Ketentuan besaran nilai yang dibayarkan perlu ditetapkan melalui akad yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah akad. Sebagai nasabah bank syariah akan sering menemukan istilah akad. Dalam berbagai fasilitas atau produk perbankan yang digunakan, istilah satu ini memiliki arti yang mengacu pada kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis antara bank dan nasabah pihak lain. Dalam kesempatan tersebut dimuat juga informasi mengenai hak dan kewajiban, standar operasional, serta persyaratan yang disepakati sesuai dengan prinsip syariah dan hukum yang berlaku. Mengacu pada OJK, Otoritas Jasa Keuangan, terdapat 9 akad yang ada dalam setiap transaksi perbankan syariah. Dari ke-9 itu adalah yang pertama wadiah, mudarobah, musyarakah, murabahah, salam, istina, ijarah, ijarah mutahiyah bit tamlik, dan yang terakhir adalah qard. Nah, demikian saudara, pembahasan yang barusan kita bahas ini adalah sekelumit tentang bank syariah, dan di mana saudara bisa juga mencari lebih daripada apa yang saya sampaikan di sini dengan membaca buku-buku tentang perbankan syariah. Bisa dilihat dari berbagai media. Apalagi sekarang sudah enak, Anda tinggal mencari saja. Setelah itu pemahaman akan bank syariah akan lebih tepat lagi ketika Anda juga mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pertemuan kedua kali ini, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.